Sudah 1 minggu ini, Sania pulang dari rehabilitasi. Keadaannya mulai membaik. Badannya tidak kurus seperti dulu saat dia akan direhabilitasi. Kini mereka tidak tinggal di kontrakan lagi, tapi Seno telah membelikan rumah baru untuk ibunya dan Sania. Tapi Arka dan Gista yang sudah menikah ikut tinggal di sana. Ya, Gista, wanita yang saat itu mencoba memfitnah Husna di depan marwah. Sampai sekarang Arka tidak mempunyai pekerjaan. Saat awal ia menikah dengan Gista, Arka sempat bekerja menjadi ojek online. Namun dia hanya bertahan 1 bulan saja. Arka bilang dia capek dan tidak sanggup lagi. Dia lebih nyaman di rumah dan bisa bermain game. Belum lagi, Gista selalu mengambil uang jatah bulanan dari Seno yang ia rampas dari Laras, sang ibu mertua. Laras sekarang lemah, sering sakit dan menuruti semua ucapan Gista tanpa berani melaporkan pada Seno. Gista membuka Tujung Sadi. Dia melihat belum ada makanan yang tersaji. "Bu," teriak Gista, memanggil ibu mertuanya. Gista sangat geram karena ia sudah lapar. "Ada apa sih, Mbak? Kenapa teriak begitu?" tanya Sania menghampiri. "Aku lapar dan ibu belum masak," jawab Gista dengan mata yang mendelik. "Masak sendiri bisa kan, Mbak? Kenapa harus nyuruh ibuku? Ibu sedang sakit," jawab Sania. Laras sedang sakit. Kolesterolnya kambuh, jadi dia hanya berbaring di tempat tidur. "Aku gak peduli ya, ibu sakit atau enggak. Yang penting sekarang aku mau makan." "Ya sudah, kamu saja bikin makanan," perintah Gista pada Sania. "Kalau enggak, kamu beli makanan saja di sana," ujar Gista kembali. "Mana uangnya, Mbak?" ucap Sania meminta uang pada Gista. "Ya pakai uangmu lah, masa pakai uangku? Senang beliin aku bubur ayam 2, yang 1 untuk Mas Arka." Kemudian Gista beralih ke ruang nonton TV. Ia duduk di sebelah Arka yang sibuk dengan game online. "Aku kesel deh sama ibumu, pakai alasan sakit gak mau masakin kita," gerutu Gista. "Apa salah ya? Kamu yang masak, ibu kan memang lagi sakit," saut Arka. "Udah deh, kamu jangan percaya. Ibu itu cuma pura-pura," timpal Gista dan bermain ponsel. Ia membuka platform belanja online. "2 hari lagi kiriman dari Mas Seno. Aku mau beli baju dan skincare," gumam Gista sambil mencari barang yang ia inginkan. Karena perintah dari Gista, Sania pergi untuk membeli bubur ayam. Ia berjalan kaki menuju tempat penjualnya. Jaraknya semakin mungkin cukup jauh, sekitar 15 menit jika berjalan kaki. Sania berjalan sambil menerungi nasibnya. Dia kini sudah berubah karena masalah yang telah ia hadapi. Sania tidak lagi menjadi orang yang jahat seperti dulu. Dia miris melihat keluarganya yang berantakan karena kejahatan mereka. Justru orang yang mereka dolimi dulu, hidupnya semakin bahagia, rezekinya semakin banyak, sedangkan dia dan keluarganya semakin susah. Belum lagi ibunya mendapat pengganti, menantu yang lebih jahat. Begitu juga istri Benny yang sekarang, Clarissa, juga jahat pada Laras. Saat tiba di tempat penjual bubur ayam, Sania melihat Husna bersama dengan Airin. Mereka juga membeli bubur ayam di sana. "Sania," panggil Husna. "Kamu sudah keluar?" tanya Husna mendekatinya. Sania mengangguk. Ia malu. Kemudian Husna mengajak Sania untuk duduk. "Bagaimana kabar ibu?" tanya Husna kembali. "Ibu sakit, Mbak. Belum lagi setiap hari selalu saja disuruh-suruh sama Mbak Gista. Ibu diperlakukan seperti babu. Kasihan ibu, Mbak," jawab Sania, mengadukan nasib ibunya pada Husna. Raut wajah Husna berubah menjadi prihatin saat mendengar cerita Sania.
Ini aja Mbak Gista suruh aku beli bubur ayam karena ibu tidak bisa masak. Sedangkan Mas Arka, dia tetap saja seperti dulu, tidak mau berubah, masih saja main game online. Dia bilang mau jadi gamers profesional, tapi buktinya masih saja menganggur. Sania menghela nafas. Mungkin aku yang akan mencari pekerjaan. Sambung Sania kembali. Sabar ya Sania. Aku juga tidak tahu jika kondisi ibu seperti itu, karena kami tidak pernah berhubungan lagi. Yang ku tahu semakin membaik, karena Mas Seno selalu kirim uang untuk ibu dan belikan rumah. Ujar Husna. Iya Mbak, tapi uang itu selalu dirampas sama Mbak Gista. Pengen banget aku ngadu sama Mas Seno, biar ibu tinggal sama dia saja. Soalnya rumah yang diberikan Mas Seno itu sudah dikuasai Mbak Gista dan Mas Arka, ucap Sania. Coba saja kamu bilang pada Mas Seno, saran Husna. Iya Mbak, kata ibu setiap Mas Seno berkunjung ke rumah bersama Mbak Marwah, Mbak Gista berakting sok baik dan peduli pada ibu. Ibu juga menuruti semua maunya, karena dia mengancam akan membuang ibu jika tidak menuruti keinginannya. Apalagi saat itu ibu sendiri, karena aku sedang direhab, jelas Sania. Husna mengerut dadanya karena mendengar cerita dari Sania. Sangat jahat dan keterlaluan Gista pada Laras, mantan ibu mertuanya. Mereka berbincang hingga akhirnya pesanan mereka sudah jadi. Sania membayar bubur ayam yang ia beli. Jangan lupa San, kamu cerita sama Mas Seno, ujar Husna. Iya Mbak, pasti aku cerita. Aku pulang dulu. Kemudian Sania berlalu. Sania kembali berjalan menuju rumah. Cukup lega dia bisa bercerita dengan Husna dan mendapatkan saran dari kemarin. Sania sebenarnya ingin bertemu dengan Seno, namun ia masih ragu. Tapi benar juga kata Husna, jika dia terlambat melaporkan pada Seno, takutnya terjadi hal buruk pada ibunya. Ketika Sania sudah sampai di rumah, dia meletakkan bubur ayam itu di meja yang berada di hadapan Gista dan Arka. Gista sedang sibuk dengan ponselnya, kemudian melirik pada bubur ayam itu tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun. Justru kini Gista kembali meminta Sania. Ambilkan sendok, ujarnya. Nggak bisa ambil sendiri Mbak. Kenapa sih cuma sekedar sendok aja pakai merintah? Gerutu Sania. Ya ampun Mas, lihat di adikmu, pecandu ini sudah berani memarahiku, ucap Gista. Sania, ambilkan apa yang disuruh Mbak Gista. Kenapa sih kamu mau pakai menjawab? Arka menatap Sania. Aku nggak mau, ambil saja sendiri. Sania berjalan menuju kamar ibunya. Pintu kamar ia buka, tapi sontak Sania kaget melihat kamar ibunya yang sudah kotor karena muntahan sendiri. Wajah ibunya pucat. Ibu kenapa? Tanya Sania khawatir. Tadi Gista memberi ibu bubur, terus ibu langsung gak enak badan, muntah-muntah, pusing, keluh Laras dengan suara yang lirih. Apa yang diberikan Mbak Gista? Tanya Sania. Laras menunjuk pada mangkok yang berada di atas narkas. Dan Sania melihat mangkok itu berisi bubur kacang hijau. Apa jangan-jangan Mbak Gista meracuni ibu? Ujar Sania. Kita ke rumah sakit ya Bu. Mas Arka, teriak Sania. Karena Sania yakin Arka tidak akan menghampirinya jika hanya berteriak saja. Kemudian dia menghampiri Arka yang sedang menikmati bubur ayam. Mbak Gista, apa yang kamu berikan pada ibu? Cerca Sania pada Gista. Aku tidak memberikan apapun pada ibu, jawabnya santai. Tidak usah mengelak. Kamu memberi bubur kacang hijau yang ada racun kan untuk ibu? Sekarang ibu keracunan. Kamu mau membunuh ibuku? Sania mengambil bubur ayam yang ada dipegang Gista dan melemparkan ke wajah wanita itu.
Aku sudah cukup sabar ya melihatmu seperti ini. Tapi kamu justru ingin membunuh ibuku. Kau pikir aku akan diam saja? Hah? Sania penuh dengan amarah. Apa yang kamu katakan ini? Tidak mungkin Gista seperti itu, ucap Arka membela. Kamu juga, Mas. Tidak tahu diri. Kamu tidak tahu kejahatan istri barumu ini. Ayo sekarang, cepat bawa ibu ke rumah sakit. Cepat bangun. Tunggu apa lagi? Hadik Sania. Arka kemudian bergegas ke kamar Laras. Aku akan adukan kamu pada Mas Seno, biar kamu diusir dari sini, ucap Sania yang membuat Gista mendelik karena ancaman Sania barusan. Memang aku tidak mungkin meracuni ibu. Kenapa kamu berkata seperti ini? Pasti kamu hanya ingin mengadukan hal yang buruk tentangku, bukan? Jawab Gista. Mengelak saja terus. Awas saja, kamu akan kubuat perhitungan padamu, ancam Sania. Dengan meminjam mobil tetangga sebelah, Arka dan Sania membawa ibunya ke rumah sakit. Tidak lupa dia juga mengambil bubur yang ada di mangkok tadi dan membungkusnya untuk diperiksa. Apakah benar ada racun yang terkandung di dalam bubur kacang hijau yang diberikan oleh Gista pada ibunya? Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Laras memang mengalami keracunan makanan. Jika saja ia terlambat tadi, mungkin bisa berakibat fatal. Memang kurang ajar istrimu itu, Mas. Mau membunuh ibu, ujar Sania. Cukup, kamu tidak usah menuduh Gista. Tidak mungkin dia melakukannya, jawab Arka. Sania menatap tajam pada Arka dan Gista. Tidak usah membela wanita itu lagi, ucap Sania. Kemudian ia menampar Gista dengan keras. Gista memenggangi pipinya yang terasa perih. Ia berusaha mencoba membalas tamparan Sania, namun ia urungkan karena Seno dan Marwa datang. Bagaimana keadaan ibu? Tanya Seno. Mas, Sania mendekati Seno dan memeluknya. Ibu hampir saja meninggal karena diracun oleh dia, ujar Sania melepaskan pelukan kemudian menunjuk Gista. Seno dan Marwa kompak menatap Gista. Mas, kita laporkan saja dia ke polisi karena dia ingin membunuh ibu, sambung Sania kembali. Sania, kamu gak waras menuduh istriku tanpa bukti, ujar Arka. Tanpa bukti? Kita tunggu saja hasil dari bubur yang tadi. Jika memang bubur tadi mengandung racun, aku akan melaporkan istrimu itu, Mas, ancam Sania. Gista yang mendengar ucapan Sania tertegun. Aku yakin sekali jika Mbak Gista yang telah meracuni ibu. Sudahlah Mbak, kamu ngaku saja, desak Sania yang memaksa Gista untuk mengakui perbuatannya. Sania, kamu tidak boleh seperti itu pada istri Mas. Dia tidak akan melakukan hal sejahat itu pada ibu, ucap Arka. Mas, kamu ini gimana sih? Tidak bisa membedakan mana yang baik dan benar. Sadar Mas, dokter sendiri yang bilang jika ibu itu keracunan makanan. Ibu habis memakan bubur yang diberikan oleh Mbak Gista. Masa iya kamu masih mau mengelak lagi tentang fakta ini? Ujar Sania yang geram pada Arka. Tidak mau mempercayainya, justru terus saja membela Gista. Mas, kita pulang saja. Aku takut Mas di sini, seperti diintimidasi keluargamu. Gista memohon pada Arka untuk mengajaknya pulang. Kenapa? Kamu ketakutan kan? Jika ketahuan kita, kamu jangan pulang dulu. Tunggu hasilnya. Jaga Seno agar ia tidak pergi. Gista tertegun, ia ketakutan. Sepertinya sulit untuk dia pulang atau pergi dari tempat itu.
Apalagi Seno sudah berbicara. Tapi Mas, aku harus pulang dulu, ucap Gista kembali pada suaminya. Hasilnya belum keluar, ujar Seno. Aku yang akan bertanggung jawab, Mas, jika memang Gista adalah pelakunya. Walaupun aku yakin ini adalah akal-akalan Sania untuk memfitnah istriku. Tugas Arka. Sania mendelik ke arah Arka. Masnya tidak percaya padanya dan berpikir ini adalah akal-akalan darinya. Kamu gila ya, Mas? Sudah menujuku seperti itu. Tidak mungkin aku meracuni ibuku sendiri. Kamu kan biang masalah selama ini, cerca Arka. Sania, tenangkan dirimu. Biarkan Arka pergi bersama Gista dulu. Seno membiarkan mereka pergi karena terjadi kegaduhan. Seno menahan Sania. Akhirnya Sania mengalah. Arka dan Gista pergi dari rumah sakit. Kini hanya tinggal Marwah, Seno, putrinya, dan juga Sania yang berada di rumah sakit. Aku sangat yakin jika Mbak Gista adalah pelakunya, ulang Sania. Iya, tapi kamu harus sabar. Tidak boleh menuduh jika hasilnya belum keluar. Jika dia terbukti meracuni ibu, kita harus melaporkannya ke kantor polisi. Kamu tenang saja, Mas juga tidak akan tinggal diam, ujar Seno. Apalagi kamu tahu Arga bersikap seperti itu. Setidaknya kita punya bukti dulu untuk menuduh istrinya. Karena tuduhan saja tidak membuat Arka percaya dan selalu membela Ibu Marwah. Tapi yang aku takutkan, walaupun kita sudah memberi bukti, Mas Arka tetap saja mengelak, ucap Sania. Dia mengelak pun jika terbukti bisa dilaporkan. Tak peduli Arka. Seno menjawab. Sania mengangguk. Dia paham apa yang dimaksud oleh Seno. Oh ya Mas, sebenarnya aku mau menceritakan sesuatu sama Mas Seno dan Mbak Marwah, ucap Sania. Ia ingin mengatakan tentang Arka dan Gista sesuai dengan saran yang diberikan oleh Husna tadi pagi. Bicaralah, apa yang ingin kamu katakan? Seno mempersilahkan Sania untuk menceritakan apa yang ingin ia sampaikan. Mas tahu, jika ibu... Sania kemudian menceritakan semua yang dilakukan oleh Gista pada ibunya dengan detail tanpa mengada-ngada. 1 minggu, Mas, aku tinggal di rumah, tapi sudah cukup melihat kejahatannya. Sepertinya selama aku berada di rehab, Mbak Gista sudah menyiksa ibu secara batin dan fisik. Jelas Sania, dan ia menceritakan hal lain lagi. Mbak baru tahu, karena memang seperti yang kamu katakan, jika kami berkunjung, Gista sangat lembut, seperti sangat mengurus ibu, ucap Marwah. Ia tertipu. Itu hanya kedok, Mbak, untuk menutupi kebusukannya. Lebih baik Mas Seno dan Mbak Marwah usir saja mereka dari rumah. Karena jujur, aku tidak suka dengan Mas Arka. Walaupun aku belum baik, tapi setidaknya aku ingin berubah. Tapi melihat Mas Arka, dari dulu dia seperti itu saja, sehingga dia menikah lagi. Tapi ia justru menyiksa ibu, tutur Sania. Baiklah, Mas akan mengusir mereka. Keterlaluan mereka berdua, sangat licik, saut Seno. Uang bulanan yang Seno berikan juga diceritakan oleh Sania. Marwah jadi ngeh. Selama ini ia melihat dandanan Gista sangat modis. Ternyata bermodalkan uang dari nafkah setiap bulan yang Seno berikan pada ibunya. Laras memang sudah berbeda. Dia sering sakit-sakitan. Karena itu ia lebih banyak diam dan tidak mau melaporkan semua ini. Benny bersiap untuk ke rumah sakit. Ia melihat istrinya, Karissa, sedang berdandan di depan kaca rias.
Kamu jadi ikut? Tanya Benny tersenyum dan menghampiri Karista. Maksudmu apa? Tanya Karista menoleh pada Benny. Aku kira kamu mau ikut ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku. Jawab Benny. Menjenguk? Ibu jadi ibumu sakit? Loro, Clarissa. Bukankah aku tadi sudah bilang jika ibu sedang berada di rumah sakit? Ujar Benny. Oh, benarkah? Tapi aku tidak mendengarkannya. Karena kamu sibuk dengan ponselmu tadi, sehingga tidak mendengarkan kata-kataku. Ucap Benny ketus. Lagian, aku dandan begini bukan mau ketemu ke rumah sakit. Aku ada acara bersama temanku. Jadi kalau kamu mau ke rumah sakit menjenguk ibumu, pergi saja sendiri. Ujar Karissa. Tapi kan Karissa, emangnya kamu tidak mau melihat kondisi ibuku? Untuk apa aku melihat kondisi ibumu? Gak penting. Jawab Karissa, menyahut tasnya yang ada di atas meja dan pergi melenggang meninggalkan Benny. Punya istri sangat tidak pengertian. Rasanya percuma aku menikah lagi. Apes banget hidupku sekarang. Gerutu Benny sangat kesal. Hidupnya sangatlah berubah, tidak seberuntung dulu. Tunggu Karissa, aku bareng. Teriak Benny mengejar istrinya saat akan masuk ke dalam mobil. Kamu naik ojek aja sana, Mas. Jangan bareng aku, karena kita gak searah. Ucap Karissa dan masuk ke dalam mobil. Mobilnya melaju, meninggalkan Benny yang masih terpaku menatap. Naik ojek lagi. Gerutu Benny sambil mengeluarkan ponselnya untuk memesan ojek di aplikasi. Akhirnya, Benny mendapatkan ojek dan kini ia menuju rumah sakit. Saat dalam perjalanan, motor itu berhenti. Kenapa, Pak? Tanya Benny pada driver ojek online tersebut. Sang driver menghentikan motor dan meminta Benny untuk turun dulu. Bocor, Mas. Jawab driver itu. Aduh, gimana nih? Ucap Benny celingukan. Naik bis aja ya, Pak. Kalau mau nunggu lama, gimana? Tanya driver itu dengan raut wajah khawatir, takut diberi rating buruk. Benny paham. Ya udah, tambal aja. Saya naik kendaraan lain. Gak apa-apa, tenang saja. Saya kasih bintang 5, Pak. Ucap Benny. Makasih banyak, Mas. Ucap driver itu senang. Ia mendorong motor mencari bengkel terdekat. Benny berencana memesan taksi. Ia berdiri di depan sebuah butik ternama di kota itu. Mata Benny tertuju pada kedua orang yang satunya adalah Naswa. Benny melihat Naswa keluar dari butik bersama seorang pria yang tampan. Mereka tampak berbincang dan tertawa. Sepertinya mereka sangat dekat. Dengan berani, Benny menghampiri Naswa karena sudah lama tidak bertemu dengan mantan istrinya. Seingat Benny, pria itu adalah karyawan Naswa. Sepertinya Naswa belum nikah lagi, atau mungkin dia belum menemui pasangan. Batin Benny. Naswa, apa kabar? Tanya Benny saat mereka sudah berhadapan. Naswa cukup kaget bisa bertemu Benny di situ. Aku baik, jawab Naswa. Kamu habis ngapain sama karyawanmu ini? Tanya Benny penasaran. Naswa merasa heran karena Benny seperti terlalu ingin tahu apa yang ia lakukan. Kami usai melakukan fitting baju pengantin, jawab Naswa. Terasa jantung Benny saat itu ingin mencelos mendengar fitting baju pengantin. Memangnya kalian mau nikah? Tanya Benny. Iya, kami akan menikah, jawab Nathan. Benny tertegun. Oh, jadi kamu menikahi karyawan? Ucap Benny pada Naswa, seakan ia tidak menganggap ada Nathan berdiri di situ. Karyawan apa maksudmu? Kita tidak ada hubungan apapun. Seharusnya kamu lebih sopan lagi. Naswa mendengus kesal.
kemudian mengajak Nathan untuk cepat pergi dari situ. Nathan dan Naswa masuk ke dalam mobil, meninggalkan Benny. Naswa, aku menyesal meninggalkanmu. Andaikan dulu aku tidak menceraikanmu, pasti aku yang berada di sampingmu saat ini. Gumam Benny saat melihat mobil yang mereka tunggangi semakin menjauh dan hilang dari pemandangan Benny. Saat itu rasanya ia hancur. Benny ingin menangis, tapi tidak mungkin di muka umum. Kenapa Naswa tidak mau rujuk denganku ya? Aku pikir dulu ia bakal mengejarku, tapi semudah itu dia melupakan. Jikapun aku diminta untuk menceraikan Karissa sekarang, aku akan melakukan, asal aku kembali padamu, Naswa. Benny mulai meracau. Larka mengambilkan minuman untuk Gista. Gista menerima gelas itu dan meneguk air putih yang berada di dalam gelas. Usai meminum itu, Gista merasa tenggorokannya panas. Tiba-tiba ia ingat telah memasukkan sesuatu ke dalam galon air di rumah. "Mas, kamu ambil air minum dari mana?" tanya Gista. "Dari galon," jawab Arka. Gista memegang lehernya. "Cepat, bawa aku ke rumah sakit, Mas," pinta Gista.